Dianggap parasit keluarga. Bab 126. Hari ini Kalandra pulang lebih awal. Sebelum pukul 5, dan Kalandra langsung mandi. Sofia juga sudah langsung sibuk menyiapkan koko lengan panjang warna putih dan bawahan celana bahan warna hitam untuk sang suami. "Yang, kamu jalannya jangan cepat gitu kenapa? Nanti kamu turun bro," tegur Kalandra langsung khawatir melihat kesibukan istrinya. Beres mengurusnya, Sofia sudah langsung mendandani Aidan. Aroma minyak telon menguasai sekaligus menyegarkan suasana kamar mereka. "Ibu Cinta Wah katanya sudah dekat. Mereka sudah di Wanareja. Berarti memang bentar lagi," ucap Sofia yang sukses membuat suaminya kepo. "Ibu Cinta tahu daerah Wanareja dan dia tahu itu sudah dekat dengan rumah kita. Kol dia bisa paham banget, ya. Kalau Resti lumrah, dia hafal karena memang masih orang sini. Soalnya, sekelas Ibu Elia yang beberapa kali ke sini bahkan sering main ke Pangandaran, kayaknya juga belum tentu hafal." "Nah Ibu Cinta, dia asli orang Jakarta kan?" ucap Kalandra. "Enggak paham, sih, Pah. Tapi kalau ngobrol sama dia, rasanya kayak ngobrol sama Resti," ucap Sofia yang kemudian memberikan Aidan kepada Kalandra. Layaknya Kalandra, Aidan juga memakai koko panjang dan juga celana bahan hitam. Penampilan yang langsung membuat Kalandra berbinar girang menerima Aidan. "Kita beneran kembar, ya?" bangga Kalandra, dan sang istri langsung tersipu. "Lucu, ih. Mas Aidan ganteng mirip papa, ya?" ucap Kalandra yang kemudian mencium gemas pipi Aidan. Bocah itu langsung sibuk mengangguk-angguk. Sofia sudah langsung mengurus Azura dan Azam. Itu berdua mau dipakein apa? "Mau pakai kresek polet hitam putih yang gede, ya?" goda Kalandra sambil mendekati Sofia. "Ih, papa jahat, ih. Masa anak sendiri suruh pakai kresek?" Kali ini Sofia sampai merengek. Kalandra tertawa. "Lihat, badan mereka apalagi Mbak Azura, beneran mirip kapsul. Ah, itu, yang. Mereka mirip boneka boba yang kemarin sempat viral itu loh, yang. Beneran enggak ada bentuknya. Gimana papa enggak gemes coba, jadi pengin gigit terus." Walau Azam apalagi Azura memang memiliki tubuh subur, kenyataan tersebut tidak berlaku untuk Sofia yang sudah mulai memiliki kembali tubuh idealnya. Mungkin karena dari hamil, Sofia juga sudah sibuk dan semua kalori lebih sering terbakar ketimbang tertumpuk. Terlepas dari semuanya, apa yang Kalandra keluhkan juga benar. Bahwa akhir-akhir ini, Kalandra yang telanjur gemas kerap Sofia pergoki berusaha menggigit anak kembar mereka khususnya bagian pipi dan kaki. Sekitar 15 menit kemudian, rombongan Tuan Maheza datang. "Ini, rumahnya Pasana, yang DPR, itu, kan?" tanya Ibu Cinta yang sekarang sudah mengubah identitasnya menjadi Alea. Mendengar itu, Sofia dan Kalandra yang kompak memakai nuansa hitam putih, langsung terbengong-bengong. Karena lagi-lagi, Alea bertindak seolah wanita itu paham keadaan di sana. Seperti kata Sofia, tingkah Alea mirip Resti. Setelah sempat bertatapan dengan Kalandra, Sofia segera memasang senyum terbaiknya kemudian mengangguk-angguk. "Pasana memang papahnya Mas Kalandra, Ibu Alea. Bentar lagi pasti kita bertemu. Kebetulan, papa sama mamahnya Mas Kala, sama Mas Aidan juga, sedang ada undangan buka puasa bersama." Tuan Maheza tidak hanya datang dengan sang istri.
Karena pria itu juga membawa sang adik, sekretaris Lim yang memang menjabat sebagai kaki kanannya. Selain itu, di sana juga sampai disertai kedua anak Resti yaitu Ciko dan Cinta Bayi. Ya ampun, kok malah lupa, tamunya enggak diajak masuk. Ayo, ayo. Masuk dulu. Kita buka puasa dulu, ya. Kebetulan, mamahnya anak-anak sudah siapin es pisang hijau sama es kopior. Ucap Kalandra heboh dan memang sambil mengemban Azura. Sementara di sebelahnya, Sofia mengemban Azam. Di kediaman Pasana, mereka hanya buka puasa dengan memakan takjil. Karena makan besarnya mereka lakukan di rumah makan Sofia. Tuan Maheza berdalih, mereka juga akan mampir ke rumah orang tua Resti. Sofia yang sadar tak mungkin bisa mengantar ke sana secara langsung sengaja mengutus sang adik untuk mengantar. Nanti sama Widi sama Mas Kala, ya. Tiap hari Widi biasa ke rumah orang tuanya Resti, kok, ucap Sofia meyakinkan. Mereka sudah bersama orang tua Kalandra yang baru datang dan langsung bergabung bersama Aidan juga. Saya pikir di sini, saya sudah paling kaya, Dewidi. Ucap Pak Haji yang masih saja usaha memepet Widi di meja depan lantai bawah sebelah pintu masuk rumah makan Sofia. Yang Pak Haji maksud, tentu rombongan Tuan Maheza. Mobil rombongan yang terparkir di depan mereka saja sampai bikin mereka silau, saking bersih dan memang berkilaunya. Di atas langit memang masih ada langit, kan, Mbah, ucap Widi berusaha fokus makan dengan menu di piringnya. Toh sebentar lagi, ia diutus Sofia untuk mengantar rombongan tamu yang sempat ia temui, ke rumah orang tua Resti. Walau di atas langit masih ada langit, di hati saya hanya ada nama kamu dan beberapa nama janda cantik lainnya, loh, Dewidi. Digombali begitu oleh Pak Haji, Widi langsung ngakak. Ya ampun Dewidi, tawamu meruntuhkan langit-langit dan menghadirkan pelangi yang akhirnya melengkung, menyatukan hati kita layaknya janur kuning di hajatan tetangga. Lanjut Pak Haji. Kenapa harus ada nama janda lain kalau Mbah memang suka dan sayang sama saya? Kali ini, Widi sengaja menanggapi. Terlebih, orang seperti Pak Haji sangat cocok untuk dijadikan hiburan. Karena saya pecinta janda sejati. Di mana-mana kalau ada janda cantik nan menggoda, pasti saya angkut. Ibarat angkutan, hati saya ini travel VIP khusus janda cantik. Jelas Pak Haji. Berarti, istri Mbah. Maaf, semuanya, janda. Balas Widi. Iya. Mengikuti sunnah Rasul. Balas Pak Haji dengan entengnya tapi, Widi menganggapnya sebagai hiburan semata. Kelak, saya juga akan mengajarkan anak laki-laki saja untuk jadi musafir cinta pemuja janda. Jadi, nanti pas rombongan Mas Aidan dewasa, mereka akan bersaing dengan musafir cinta generasi baru. Jadi, walaupun saya sudah meninggal dan melanjutkan kehidupan saya di surga, dunia ini akan tetap memiliki musafir cinta. Kok Mbah seyakin itu, kalau abis dari sini sudah langsung masuk surga? Balas Widi kembali melanjutkan makannya. Sudah diwas sama malaikatnya. Katanya nanti kalau saya mati, belok kanan saja, di sana ada surga. Jangan belok kiri, di sana ada neraka. Paling nanti itu buat pongah fajar apa jihan. Jelas Pak Haji. Ya Allah, ada orang serame ini. Keluh Widi yang kali ini sampai menangis karena tawa yang ditahan. Ini mobil pada berbakat bikin silau banget, ya. Saya pakai kacamata dulu biar makin ganteng.
Pak Haji sungguh memakai kacamata hitam yang ia keluarkan dari tas pinggangnya. Loh, Dewi Di. Ini mati lampu apa gimana, kol gelap? Widi hanya menahan tawanya melihat Pak Haji yang tampaknya tak terbiasa memakai kacamata hitam. Sudah Mbah, jangan pakai kacamata-kacamataan. Nanti takutnya jatuh, stroke atau malah amnesia padahal Mbah enggak jatuh di jalan menuju rumah saya. Biarkan saya jatuh di hati kamu saja. Ucap Pak Haji sambil melepas kacamata hitamnya dan itu langsung membuatnya tersilau-silau. Duh, jadi silau terus begini. Ya nanti jadi susah lihat janda cantik. Dewi Di, asli, Dek. Mataku jadi enggak bisa lihat, walau aku masih bisa merasakan ketulusan hati kamu, Dek. Melihat Pak Haji yang sibuk meraba sekitar dan pria itu tampak jelas tidak bisa melihat dengan baik, Widi jadi khawatir. Ia sampai tak berselera makan lagi dan sengaja berdiri untuk membawa pria tua itu ke klinik terdekat dan otomatis klinik Dr. Andri. Lebih kebetulannya lagi, pria yang bernama Sekretaris Lim meminta diantar ke klinik terdekat untuk menjalani infus. Ini aku yang nemenin. Naik motorku. Tanya Widi bingung karena Pak Haji saja belum sempat ia urus. Dewi Di, jangan lupa buat urus saya. Bisa bahaya kalau mata saya enggak bisa lihat janda cantik lagi. Keluh Pak Haji. Mendengar itu, Kalandra yang memang mengantar Sekretaris Lim refleks terbahak. Di, tuh aki-aki, kenapa? Ke klinik Dr. Andri, otomatis bertemu dengan pemiliknya. Namun, Widi berusaha bersikap sebiasa mungkin. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah memang tidak pernah ada yang spesial di antara dirinya dan Dr. Andri. Malahan, Dr. Andri yang terlihat tidak bisa bersikap biasa-biasa saja. Dr. Andri terlihat sangat tersiksa. Liri Kalandra yang jadi ikut khawatir ke Widi karena Dr. Andri malah jadi tidak bisa fokus. Pak Haji yang ditangani sudah sampai berisik. Enggak apa-apa, Mas. Aku bisa. Termasuk juga dia. Dr. Andri bisa karena dia sudah dewasa. Nah, anak-anakku. Anak-anakku cuma punya aku. Widi berbisik-bisik membalas Kalandra. Kalandra mengangguk-angguk, setuju dengan cara pikir Widi. Sebenarnya Mas juga kasihan ke Andri. Namun mau bagaimana lagi? Kalau kalian sampai tetap maju, yang ada anak-anak kamu yang jadi korban. Mas bisa saja ngelibas si Ibu Muji. Masalahnya, kalau dia malah dendam, terus diam-diam nyakitin kamu sama anak-anak kamu. Yang ada kena semua. Maaf banget, ya. Awal mula ini kan juga gara-gara Mas yang berharap kamu sama Andri jodoh. Sudah, Mas. Enggak usah dibahas, balas Widi meyakinkan. Ya sudah, lirih Kalandra yang kemudian masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana, Pak Haji tengah merintih, mengeluhkan matanya yang terancam tak bisa melihat janda bohai lagi. Kemudian, Widi yang memilih menunggu di luar, mendapati Sekretaris Lim yang baru keluar dari lorong sebelah dan merupakan keberadaan toilet. Tadi, pria itu izin ke toilet. Ternyata Sekretaris Lim muntaber parah. Wajahnya yang sangat tampan khas orang Chinese dan mirip Tuan Maheza, pucat berkeringat. Buih keringat sebesar biji jagung kerap mengalir dari sana. Bergegas Widi membimbing, mengarahkan pria itu untuk duduk di bangku sebelah ia terjaga. Karena walau ada ajudan khusus yang mengawal Sekretaris Lim, yang namanya orang sakit pasti butuh perhatian lebih. Apalagi ajudan yang mengawal juga tampak sungkan sekaligus serba salah.
Sekretaris Lim mirip orang linglung. Disuruh mengunyah roto sobek yang Widi suapkan pun, yang ada pria itu malah bengong. Namun sebenarnya, Sekretaris Lim melihat wajah Widi mirip wajah mamahnya, walau keduanya dalam wujud berbeda. Widi memakai jilbab, sang mamah yang sangat keibuan, menggerai rambut panjang indahnya yang bergelombang. Kalau mau infus semalam saja, pasti enakan enggak lemes banget. Tapi coba makan dulu walau dikit-dikit, terus minum air putihnya dibanyakin, obatnya diminum biar cepat mampet. Yang Widi tahu, muntah sekaligus berak dan kini Sekretaris Lim mendadak buru-buru pergi ke toilet lagi, benar-benar sangat menyiksa. Jadilah ketika pria itu keluar, tanpa mengurangi rasa hormat, Widi yang sibuk meminta maaf, menuntun Sekretaris Lim untuk minum obat agar segera mampet. "Pak," lirih Sekretaris Lim pada sang ajudan lantaran ia tak mungkin berpegangan pada Widi, bahkan walau wanita itu tampak tulus dan memang peduli. Ditinggal saja, wanita bernama Widi itu langsung menyusul. "Widi," katanya, "mata saya ada gejala katarak." Rengek Pak Haji meminta perhatian. Widi yang melongok dari pintu sebelah Sekretaris Lim duduk, refleks menahan senyumnya. "Yang penting hati Mbah enggak katarak juga, Mbah." "Oh, tentu. Hati saya masih dipenuhi janda pokoknya," balas Pak Haji yakin. Kalandra yang kehidupannya paling normal, langsung ngakak mendengar itu. Mbah, ada-ada saja. Gimana bisa lihat janda cantik lagi kalau mata Mbah saja katarak? Sana ke Cicendo Bandung. Di sana khusus pengobatan mata. Bagus, dijamin topcer. Itu bayarnya bisa nyicil, enggak? Soalnya ini kan mau lebaran, harus mikirin bayar THR karyawan. Balas Pak Haji. Kalau Mbah bayarnya sampai nyicil, hasilnya juga nyicil. Dalam artian, berarti ditanganinya juga nyicil. Kalandra langsung heboh. Tawanya sampai menular ke Widi.